Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi di video kali ini kita bakal belajar tentang konsep subprogram. Sebenarnya apa itu subprogram? Misalkan kita punya sebuah program yang kompleks banget, yang butuh banyak pakai rumus-rumus, kita butuh banyak proses gitu. Pokoknya programnya kompleks atau lumayan kompleks. Kita bisa bagi program itu ke sub-subprogram yang masing-masing subprogram itu punya punya tujuannya sendiri, punya punya ibaratnya kita kalau jadi mau buat acara kita bikin sub-sub divisi gitulah, jadi khusus buat ngerjain ini ada divisinya. Sama kayak subprogram, misal kita punya program yang kompleks, kita itu pecah tugasnya jadi dibagi-bagi gitu. Nah, setiap bagian itu nanti ada kayak bagian kecil program yang khusus ngerjain buat tugas itu gitu. Kalau masih bingung, saya udah buatin di sini skenario-nya, analoginya gitu ya. Misal kita mau buat sebuah program buat ngitung luas tanah, tapi di sini tanahnya ada yang aneh ya. Tanahnya nggak bener-bener persegi panjang doang. Di sini ada 3 bangun. Itu ada bangun uh, setengah lingkaran, ada bangun setengah lingkaran, ada 2 ya setengah lingkaran, dan ada bangun persegi panjang. Kita disuruh ngitung luas tanah ini semua. Sebenarnya ini bukan program yang kompleks-kompleks banget, tapi ini bisalah dipakai buat ngerti konsep bagi-bagi tugas itu buat subprogram gitu ya. Nah, di sini kita bakal masuk aja langsung ke codingan, tapi kita masuk ke codingan tanpa subprogram dulu, codingan biasa. Ini langsung saya jelasin aja ya. Sebelumnya saya udah buat di sini codingan tanpa subprogram buat ngitung luas tanah total. Berarti kan untuk luas totalnya berarti luas tengah lingkaran di area 1 ditambah luas tengah lingkaran area 2 ditambah luas persegi panjang ini ya. Maka kita butuh nilai yaitu ada R1. R1 ini apa? R itu kan simbol untuk jari-jari. Nah, 1 ini berarti dia jari-jari untuk si wilayah 1, berarti yang ini nih. R1 jari-jari wilayah 1. Nih R1 nih. Ya, R1. R2 berarti jari-jari untuk wilayah setengah lingkaran 2. Terus di sini ada panjang sama lebar, ini buat ngitung luas dari persegi panjang ya. Yang ini. Nah, terus di sini setelah nilai-nilai yang diperluin, saya buat juga variabel buat nampung luas masing-masing wilayahnya. Untuk wilayah L1, wilayah 1 ya setengah lingkaran saya singkat jadi L1. Ini sebenarnya luas 1 ya, luas wilayah 1 gitu. Terus ada L2, ini luas wilayah 2 yang dia setengah lingkaran juga. Terus ada L3 atau luas wilayah 3 yang dia persegi panjang. Dan setelah itu kita butuh kita butuh variabel lagi buat nampung total dari 3 luas wilayah ini gitu. Ini nanti di akhir tinggal ditambahin gitu kan. Nah, terus di sini kita minta inputan dari user buat nilai jari-jari 1, jari-jari di wilayah 2, terus nilai buat panjang dari persegi panjang, lebar dari persegi panjang. Setelah nilai itu dapat, kita cari buat buat luasnya. Untuk luas wilayah 1 ya, itu sama dengan 3,14 dikali R kuadrat ya. Karena luas lingkaran itu kan pi R kuadrat. Di sini saya pakai pi-nya 3,14. R kuadratnya karena dia untuk wilayah 1 saya pakai jari-jari R1 ini. R1 kali R1. Tapi karena dia minta setengah lingkaran, saya kali sama 0,5. 0,5 ini sama aja kayak setengah kan. Nah, terus untuk wilayah 2 juga beda tipis. L2 juga sama, tapi dia pakai nilai si R2 karena kita menghitung wilayah 2 kita butuhnya jari-jari yang buat wilayah 2. Terus di sini L3. L3 ini bangunnya dia udah persegi panjang ya. Makanya rumusnya itu panjang dikali lebar. Nah, setelah ini udah diisi, terus habis itu udah dihitung, masuk ke nilai masing-masing variabel ini, luas wilayah tiap area gitu. Tinggal kita total, kita jumlahin aja dari 3 ini. Itu kalau nggak pakai subprogram.
sebenarnya nggak masalah ini kalau jalanin bisa nih. Kalau jalanin bisa nih, jari-jari satu misalkan 10, jari-jari dua saya masukin 20, panjang saya masukin misalkan 20, lebar saya masukin 5. Nah, ini keluar nih hasilnya, ini total. Nah, tapi yang jadi masalah kalau program kita itu kompleks, di program kita itu banyak algoritma, banyak rumus, banyak formula gitu-gitu, itu kalau kita masukin semuanya di in main itu bakal susah di maintenance kalau nggak dipisah-pisah gitu. Misalkan ada error, misal nih ini cuma 30 line, kalau misalkan kita buat program yang 100 line gitu atau 1000, begitu ada error kita scroll nih ke atas. Nah, ini ingat ini rumus apa gitu, kita perlu mikir dulu nih, ini rumus apa sih tadi, perlu ditelaah dulu. 3,14 kali R, oh ini berarti ini rumus luas lingkaran dikali setengah, berarti oh ini rumus buat wilayah 1 gitu kan. Terus kalau cuman errornya cuman 1, kalau bugnya banyak gitu atau errornya banyak, bakal susah di maintenance. Makanya kita pakai subprogram. Ini dia subprogram ya, beda banget ya nih. Di sini rumus-rumus ini kita keluarin jadi kita keluarin dan kita buatin dia program khusus. Kayak ini subprogram buat ngitung khusus buat luas persegi panjang, ini rumusnya kan P kali L atau panjang kali lebar. Ini buat khusus ngitung luas tengah lingkaran, dimana rumusnya cuman kayak gini, 0,5 kali Pi kali R. Dan ini adalah program main atau program utama. Jadi mekanismenya saya jelasin dulu. Di sini sama, kita deklarasiin variabel yang diperluin, R1 R2 panjang sama lebar, terus L1 buat luas 1, L2 buat luas wilayah 2, L3 buat luas wilayah 3, terus ada L total yang buat nampung total dari 3 luas wilayah ini ya. Nah, terus di sini kita masukin nilai-nilai si yang diperluin kayak jari-jari, panjang sama lebar gitu ya. Nah, di sini bedanya, di sini kita nggak masukin rumus lagi, kita masukin subprogram tadi, apa kita panggil subprogram tadi. Misal nih L1 itu tadi bangunnya adalah setengah lingkaran. Jadi saya tinggal panggil aja luas setengah lingkaran. Nah, luas setengah lingkaran. Terus dimasukin nilai yang mau diolah, nilai apa yang mau dihitung gitu. Karena kenapa kita perlu masukin nilai R1? Karena si program ini yang di sini nggak kenal sama variabel-variabel yang di sini, itu beda gitu. Oke, kita perlu passing apa yang udah diisi di sini 10 misalkan. Nah, berarti kita perlu passing lewat sini nih, dalam kurung. Ini seingat saya namanya nih bagiannya argumen, sedangkan yang di sini ini adalah parameter gitu. Nah, ini luas wilayah 2 itu kan setengah lingkaran juga ya, makanya cara nyarinya juga tinggal pakai panggil subprogram buat ngitung luas setengah lingkaran, dan yang nilai yang dipassing itu, nilai yang dikirim adalah jari-jari 2, karena yang mau dihitung adalah Pi kali R-nya punya si wilayah 2 gitu. Dan L3 itu karena persegi panjang, kita panggil subprogram yang buat ngitung luas persegi panjang. Di sini kita kirim nilai panjang sama lebar ya, karena dia nggak perlu R1 R2 kan buat ngitung luas persegi panjang, nggak perlu jari-jari kan. Nah, di akhir kita bisa L total sama dengan L1 tambah L2 tambah L3, atau kita tinggal pakai gini aja, luas setengah lingkaran luas setengah lingkaran tambah luas setengah lingkaran ditambah luas persegi panjang gitu. Nah, dari tadi saya cuma jelasin di bagian in main ya, mungkin kalian masih kurang paham buat di subprogram. Sekarang saya jelasin buat bagian subprogram tuh. Nah, di sini saya punya 2 subprogram yang kayak tadi kita panggil itu. Ada subprogram luas persegi panjang sama luas setengah lingkaran. Jadi cara buat subprogram itu gampang. Cara buatnya itu mirip-mirip kayak in main.
Dia itu bagian depan ini tipe data. Tipe data apa? Tipe data hasil dari subprogram itu. Hasil return. Apa itu return? Return itu adalah nilai yang dikembalikan. Nanti saya jelasin lagi. Pokoknya pahamin dulu ini pokoknya tipe data. Tipe data buat nampung nilai hasil yang mau dikeluarin. Karena kita mau ngitung luas persegi panjang dan saya maunya nilainya dalam bentuk float, maka saya pakainya float. Sama luas tengah lingkaran juga saya maunya dia dalam bentuk float, makanya saya pakainya float di sini. Nah, habis panggil tipe datanya di deklarasi ini, nama subprogramnya ini bebas, kita mau buat kayak gimana juga, pokoknya yang gampang kita ingat gitu ya. Dia nggak bisa pakai spasi, jadi kalau misalkan lebih dari satu kata kita sambung, tapi kayak gini nih, kasih kapital di kata sambungan depannya biar gampang dibaca. Dan di dalam sini adalah parameter. Ini jadi kan di sini kan kita manggil nih, kita manggil nama subprogram, terus kita passing nih, kita kirimin nilai. Kalau buat luas persegi panjang kita kirim nilai panjang sama lebarnya. Nah, nilai panjang sama lebar ditangkap sama si subprogram ini, tapi saya terserah mau namain apa, mau namain P sama L, atau mau namain panjang sama lebar, atau mau namain PJG LBR, terserah, itu bebas karena kita nggak terikat sama yang di inmain ya, karena lagi-lagi subprogram ini dia cuman kenal sama yang di dalam kurawalnya ini, kurung kurawal dari sini sampai sini dong. Dia nggak tahu nih luas dari ini, kan ada luas juga nih. Nah, si luas persegi panjang itu luas ininya nggak kenal sama luas yang ini, beda server. Ya berarti gitu, beda server. Nah, terus habis nilai panjang sama lebarnya itu dikirim, nilai panjang sama lebarnya dikirim, ditangkap sama ini sesuai urutan ya, sesuai urutan nilainya. Misal tadi panjangnya itu 20, lebarnya 5, maka di sini nyampe nya gitu, P nya 20, sorry kok 30, kok gini, P nya 20, L nya 5 gitu ya. Nah, terus di sini saya di subprogram ini saya buat variabel baru nih, variabel khusus, variabel luas. Tapi luas khusus buat ngitung di subprogram ini aja, nggak termasuk sama subprogram yang ini. Nah, luas sama dengan P kali L, dimana P itu tadi panjang ya, saya passing nilai panjang di sini, panjang, dan L itu adalah lebar, saya passing nilai lebar di sini ya kan. Nah, disitu ditangkap di variabel luas, dan luasnya di return, dibalikin. Maksudnya dibalikin tuh gimana? Nih kita di sini kita panggil nih, woi divisi luas persegi panjang, coba hitungin berapa nih luasnya nih, kalau misalkan panjangnya 20, lebarnya 5 gitu ya, misalkan tadi. Habis dipanggil kan itu si luas persegi panjang kan bakal nyaut ya, dia diinstruksiin buat ngitung luas kan. Habis dia dapat luasnya, maka dia ngasih tuh nilai luasnya, dia balikin, dia sautin lah, ibaratnya disautin pakai return. Terus apa yang mau dibalikin, nilai apa yang mau dikasih gitu, karena kita butuhnya luas, maka kita taruh return luas. Nah, luas ini untuk tipe datanya apa? Kalau misalkan kita maunya integer, ya integer, tapi saya maunya float gitu, saya maunya dalam bilangan koma-komaan biar lebih fleksibel tuh. Nah, terus di sini ada subprogram buat luas tengah lingkaran, dimana dia cuma nangkap float R atau jari-jari. Di sini juga dia cuman kirimin nilai jari-jari, misalnya sini jari-jarinya 20, maka ditangkap di sini 20, sini R sama dengan 20 ya kan. Nah, di sini saya buat const float P sama dengan 3,14. Di sini saya buat variabel khusus buat nyimpen nilai 3,14 ini ke dalam P, dan pakai const ini apa, konstanta. Ini
berarti nilai yang nggak bakal bisa berubah gitu. Nah, float. Habis itu saya buat variabel luas, sama kayak luas persegi panjang, tapi beda nih, beda orang nih. Luas yang ini sama ini beda orang nih. Ingat ya, beda orang, nggak ngaruh sama sekali. Nah, terus saya tipe datanya float juga. Di sini saya masukin rumus rumus luas lingkaran dikali setengah, karena dia minta luas setengah lingkaran ya kan. Berarti tinggal 0,5 dikali luas lingkaran, dimana pi-nya saya jadiin sini pi dikali r, nilai yang udah ditampung tadi, dimana r-nya kalau pas ini tadi 20 ya. Kalau tadi yang kita masukin di command line itu 20, sini 20, sini 20, habis itu dikali 1/2 atau 0,5 ya. Habis itu masukkan nilai variabel luas, berarti luas ini udah nampung luas dari setengah lingkaran. Habis dia udah nampung nilai luas setengah lingkaran ya, maka dibalikin lagi nih nilainya ke yang manggil tadi. Misal ini L1 sama dengan luas setengah lingkaran, nah berarti kan dia manggil nih, dia manggil, sebentar saya kecilin dikit. Misal dia manggil ke sini, set ya, passing nilai R1, R1 nya masuk ke sini, float R ya kan. Nah habis itu habis dipanggil, nilai R ini dihitung buat ngitung luasnya, luas setengah lingkarannya. Habis ini udah dihitung, di return kan, di return, berarti nilai luas ini bakal masuk ke sini. Ini bakal keganti nih nilainya nih, bakal ganti sama nilai luas. Misalkan tadi R-nya yang 10 deh, R1-nya 10 misalkan. Ini kan luas 1 ya, 10 tadi kalau nggak salah. Berarti luasnya itu 3,14 dikali 10 dikali 10, berarti kan 314/2. Yaudah nih nilainya diganti nih, jadi 314/2 gitu. Itu teman-teman. Dan sini kita hitung deh, tinggal di total. Atau bisa juga kayak gini, kita tinggal panggil aja, kita nggak perlu variabel L1, L2, L3, kita tinggal panggil fungsi-fungsinya ya. Coba ini kita running, takutnya error ternyata. Jari-jari 1 misal 10, jari-jari 2 20, panjang 20, lebar 5. Nah luas totalnya sama ya, 885. Oke deh, saya rasa buat subprogram sampai sini aja, cukup sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang masih bingung, silahkan tanya aja di komen. Ya, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.